Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yughfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha war rasulu faqad faza fauzan azima. Ucapan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tersanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan yang membawa rahmat bagi alam semesta. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan umumnya kepada jamaah kesemuanya untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, yakni dengan cara menjalankan perintahnya serta menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam beberapa tahun terakhir, salah satu tantangan masyarakat muslim adalah menguatnya ekstremisme, radikalisme, dan terorisme. Jika dilihat dari perspektif sosiologi agama, ekstremisme dan radikalisme berpotensi menjangkiti semua pemeluk agama. Tidak hanya Islam saja, meskipun agama pada dasarnya tidak mengajarkan kekerasan dan kebengisan, akan tetapi harus diakui bahwa sebagai oknum umat beragama yang menjadi pelaku tindakan kekerasan dan teror, sering menyandarkan tindakan pada teks-teks suci agama. Sebagai misal ialah kemunculan ISIS dan juga jaringan-jaringan terorisme lainnya. Dalam praktiknya mereka tidak segan-segan melakukan perekrutan dan doktrinasi kepada generasi muda, baik melalui lembaga pendidikan, buku, buletin hingga kejanggihan teknologi internet. Dengan tafsir yang ekstrim dan parsial, mereka menawarkan janji surga kepada pengikutnya, serta memberikan turuan kafir dan bid'ah kepada kelompok lain, sehingga kelompok di luar mereka dianggap sah untuk dijadikan sebagai musuh yang halal diperangi. Dalam konteks masyarakat Indonesia, lantas dari mana kita memulai untuk menanggulanginya? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Tetapi, kondisi ini tidak menjadikan Indonesia sebagai negara agama. Konsensus yang telah terbangun adalah republik, dengan demikian negara dan masyarakat harus mengayomi dan melindungi keragaman agama. Perbedaan harus disikapi dan diterima sebagai sunnatullah. Keragaman harus dijadikan sebagai ladang ibadah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagai umat Islam, kita memiliki tanggung jawab untuk turut serta menciptakan kondisi tentram dan damai. Dengan kondisi damai, sangat dimudahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Dan di sisi lain, Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, dan keberingasan, dan pengrusakan yang mengatasagamakan, dan tidak lain dan tidak bukan karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dan watak dasar Islam. Kita sebagai kaum muslim Indonesia yang menjadi mayoritas sangat paham bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama serta suku-suku dan bangsa-bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Tokoh-tokoh pendiri bangsa dan berbagai latar belakang agama yang dianut oleh para warga dan juga para masyarakat telah bahu-membahu berperan penting dalam mendirikan sebuah negara bernama Indonesia. Oleh karenanya, Indonesia bukanlah dimiliki oleh satu agama, tetapi dimiliki oleh semua agama. Baik umat Islam maupun penganut agama lain harus berupaya memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran dalam bingkai merawat kemajemukan dan kemajuan Indonesia. Hal ini tidaklah berlebihan
mengingat setiap agama pasti mengajarkan nilai dan budi luhur. Oleh karenanya, hidup damai dan toleran sudah semestinya menjadi komitmen bersama. Dan dalam konteks ajaran Islam, toleransi agama juga telah ditegaskan dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum dinukum waliyadin, yang artinya untukmu agamamu dan untukku agamaku. Umat Islam harus berupaya mewujudkan ajaran-ajaran mulianya guna berlomba dalam kebaikan, menciptakan keadaban publik, serta mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal ini dimungkinkan jika sikap toleran dan moderat menjadi prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak aneh bila terdapat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab, Al-Mufrad, dan kitab Sahih Al-Bukhari. Rasulullah SAW menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah agama lurus dan moderat. An Ibni Abbas qala Rasulullah SAW ayyul adani ahabbu ilallah qala hanifis siyatu sammah. Artinya diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah SAW, agama apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, agama yang lurus dan moderat. Hadis ini mengabari pada kita bahwa Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menjelaskan posisi toleransi dan moderasi dalam Islam. Moderasi dan toleransi merupakan esensi Islam. Allah menciptakan manusia dan dicintai dan saling mencintai. Kita mencintai makhluk berarti kita menghargai dan mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini kita bisa dapat mengambil intisari bahwa toleransi dan moderasi telah dan harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam lingkup intraagama, antaragama. Meskipun memiliki perbedaan konsep teologis, bukan berarti lantas membuat kita saling curiga dan bermusuhan. Sebaliknya, komitmen untuk berlomba-lomba berbuat baik untuk sesama haruslah menjadi konsensus bersama. Salah satunya ialah dengan memahami arti penting toleransi dan saling menghormati. Memahami toleransi berarti memahami Islam itu sendiri. Bahkan juga dimaknai sebagai upaya memahami agama-agama lain, karena agama-agama lain juga mempunyai ajaran yang sama tentang toleransi, cinta kasih, dan kedamaian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya, sikap moderat dan toleran adalah dua hal yang menjadi pijakan dasar untuk hidup di tengah keragaman. Dengan dikembangkannya dua prinsip tersebut, kerjasama membangun peradaban sangat dimungkinkan, baik secara normatif maupun praksis. Nabi Muhammad SAW menekankan urgensinya. Risalah yang beliau dakwahkan tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai penyempurna bagi ajaran-ajaran sebelumnya. Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan hidup Muslim banyak menceritakan perihal sikap toleransi dan moderasi. Jika kita percaya pada isi serta kandungan Al-Quran sebagai kitab toleransi, semestinya kita memahami dan meresapi pesan-pesan toleransi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, kita sebagai Muslim harus secara sadar dan aktif membumikan pesan-pesan toleransi Al-Quran pada kehidupan nyata. Ajaran cinta kasih merupakan ajaran yang mendasar dalam agama-agama samawi terdahulu. Apa yang disampaikan Al-Quran pada hakikatnya hendak menyempurnakan dan melanjutkan ajaran yang mulia tersebut. Karena itu, meletakkan toleransi sebagai nilai utama dan dalam keberagaman umat Islam merupakan salah satu upaya menghadirkan sesuatu yang fundamental dalam Islam. Dalam menguatnya toleransi dan moderasi, masyarakat dan generasi muda tidak akan mudah untuk disusupi oleh doktrinasi, gerakan-gerakan radikalisme, ekstremisme, dan terorisme. Bahkan sebaliknya, masyarakat menjadi tembok kokoh yang untuk menangkal gejala pendangkalan agama tersebut. Agama yang menjadi petunjuk manusia tidak mungkin bisa diterima jika di dalamnya mengajarkan kekerasan dan kebengisan. Tidak lain karena agama adalah cahaya dan petunjuk bagi keadaban dan peradaban. Mungkin hanya inilah khutbah singkat yang dapat Khotib sampaikan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua dan terutama bagi diri Khotib sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru azim
li wa lakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi amma ba'du. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Amin amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibarallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum waskuru ala ni'amihi yazidkum wa as'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Hakimus shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.